saya Siva Nuraini. Nama saya Alfira Nur Amelia. Nama saya Raisa Nova Martida. Tonton video kami. Jadi di sini saya akan menjelaskan dua penjelasan. Yang pertama itu adalah faktor resiko dari PMS. Nah, yang kedua ada ciri-ciri dari penyakit PMS. Nah, yang pertama nih, PMS itu biasanya terjadi karena hormon kan, itu udah terutama banget menjelang menstruasi. Nah, selain itu ada juga selain perubahan hormon itu ada yang namanya stres berlebihan. Nah, itu juga bisa membuat PMS semakin terasa tuh sakitnya. Nah, kalau seperti itu tuh tandanya adanya kurang olahraga, adanya kurang tidur, apalagi pola makannya nggak sehat, kayak semacam kebanyakan makan gula lah, yang manis-manis atau dan lain-lain. Nah, ada juga faktor lainnya, misal dari keluarga, misalnya dari ibu ataupun saudara perempuan yang mengalami PMS yang berat banget resikonya. Nah, itu bakalan kayak turun-temurun gitu. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu ada ciri-ciri dari penyakit PMS. Nah, kalau secara fisik nih pastinya udah ditandain sakit perut, terus payudara terasa nyeri, sama sakit kepala, badan mudah lelah, perut kembung. Tapi secara emosional biasanya nih kalau day one marah-marah, mood itu bisa berubah-ubah. Ya misal yang darinya kayak biasa-biasa aja, terus tiba-tiba senggol dikit aja udah ada mode senggol bacok gitu. Terus misal nih kalau lagi sekolah juga itu dia bisa gagal fokus. Nah, itulah teman-teman. Jadi kesimpulannya itu PMS itu mungkin kondisi yang umum ya dialami sama perempuan sebelum menstruasi. Terus apalagi gejalanya itu bisa berbeda-beda kan pada setiap orang. Ya tergantung dari pola hidup sehat dan ya yang lain-lain. Jadi kalau misalnya pola hidup kita teratur, mungkin gejala PMS itu bisa terkurang. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menyebutkan macam-macam PMS atau penyakit menular seksual. Yang pertama ini ada gonore atau kencing nanah, yang biasa ditandai dengan keluarnya cairan dari alat kelamin dan rasa nyeri saat buang air kecil. Lalu yang kedua ada sifilis atau raja singa. Biasanya sifilis ini muncul luka kecil yang tidak nyeri, lalu bisa berkembang menjadi ruam di tubuh jika tidak segera diobati. Lalu yang ketiga ada chlamydia. Gejalanya ini mirip gonore, tetapi sering tidak disadari karena kadang tidak menimbulkan keluhan. Lalu selanjutnya ada herpes genital yang ditandai dengan lepuhan atau luka berair di sekitar alat kelamin yang rasanya itu nyeri dan gatal. Selanjutnya ada HIV. HIV ini menyerang kekebalan tubuh sehingga penderitanya ini mudah terkena penyakit lain. Lalu yang terakhir ada HPV atau Human Papilloma Virus yang menyebabkan kutil kelamin dan bisa meningkatkan resiko kanker serviks. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan PMS yang disebabkan oleh peradangan. Nah, jadi PMS yang disebabkan oleh peradangan ini biasanya terjadi akibat infeksi bakteri atau virus yang membuat alat reproduksi itu menjadi meradang. Nah, contohnya itu ada di jenis PMS, jenis PMS gonore. Itu bakteri penyebab gonore itu menimbulkan peradangan pada alat reproduksi dan juga pada saluran kemih, sehingga terasa nyeri dan keluar cairan yang tidak normal. Lalu selanjutnya itu ada pada jenis PMS chlamydia, itu menyebabkan peradangan pada leher rahim atau saluran kemih. Nah, chlamydia ini jika tidak diobati dengan serius itu bisa menyebabkan komplikasi serius. Lalu yang terakhir itu ada herpes genital.
Nah, virus herpes genital itu menimbulkan peradangan berupa luka, lepuhan, dan juga rasa perih di area kelamin. Saya akan menjelaskan tentang penyakit menular seksual yang disebabkan oleh erosi. Jadi, apa saja penyebabnya? Yang pertama yaitu adanya perubahan hormon, yaitu seperti hormon pubertas, hormon hamil, bisa juga disebabkan karena pil KB, dan juga faktor genetik. Nah, biasanya ini tuh tanpa gejala, tetapi bisa juga menimbulkan nyeri, lalu peradangan setelah berhubungan seksual, dan juga yang terakhir ada keputihan yang berlebihan. Adapun hal-hal lain yang menyebabkan penyakit menular seksual, yang pertama adanya hubungan seksual tanpa pengaman, yang kedua hubungan seksual dengan berganti-ganti pasangan, yang ketiga ada riwayat PMS yang tidak terobati dengan tuntas, dan yang terakhir adanya penggunaan alat suntik yang tidak steril. Selanjutnya adalah pencegahan dari penyakit menular seksual. Yang pertama adalah hindari gonta-ganti pasangan. Lalu yang kedua adalah menggunakan kondom. Ketika seseorang ingin melakukan aktivitas seksual, maka dianjurkan untuk memilih kondom latex dibanding kondom sintetis. Namun, jika seseorang tersebut memiliki riwayat alergi, maka dianjurkan untuk menggunakan kondom sintetis saja. Lalu selanjutnya adalah melakukan vaksinasi. Nah, seseorang dianjurkan untuk melakukan vaksinasi seperti vaksin hepatitis B ataupun vaksin HPV untuk kutil kelamin serta kanker serviks. Untuk vaksinasi HPV sendiri dapat diberikan untuk anak perempuan berusia 9 tahun hingga wanita dewasa berumur 26 tahun. Nah, selanjutnya untuk vaksinasi dari hepatitis B sendiri dapat direkomendasikan dan diberikan kepada anak bayi yang baru saja lahir dalam kurun waktu 24 jam. Perlindungan dari vaksin ini tersendiri dapat bertahan hingga 20 tahun atau seumur hidup. Langkah selanjutnya, bagi laki-laki dianjurkan untuk sunat. Karena dari sunat sendiri itu dapat mencegah penyakit menular seksual sebanyak 60%. Yang kelima adalah hindari minuman beralkohol dan juga konsumsi narkoba. Karena jika mengonsumsi narkoba dan juga meminum minuman beralkohol, maka dapat berisiko tinggi terjadinya aktivitas seksual yang berbahaya. Penelitian juga menunjukkan bahwa konsumsi minuman beralkohol dan perilaku seksual pada wanita muda dapat meningkatkan risiko penyakit HIV atau penyakit menular seksual lainnya. Selanjutnya adalah pengobatan atau obat-obat untuk mengobati PMS sendiri. Yang pertama adalah antibiotik. Antibiotik sendiri dapat mengobati berbagai PMS. Contohnya seperti gonore ataupun sifilis. Nah, obat ini tetap harus dikonsumsi walaupun sudah membaik. Hal ini untuk mencegah infeksi kembali terjadi. Lalu, dokter juga biasanya menganjurkan pasien untuk tidak berhubungan intim setelah pengobatan diselesaikan dan juga ketika gejalanya sudah tidak ada selama 7 hari. Selanjutnya adalah obat antivirus. Obat antivirus sendiri hanya bertujuan untuk meredakan gejala dari PMS itu sendiri dan juga untuk mengurangi penyebaran penyakit menular seksual. Selanjutnya adalah antiretroviral atau ARV. Obat ARV ini sendiri itu hanya untuk mencegah penyebaran virus dan mencegah virus HRV yang merusak sistem kekebalan tubuh. Nah, disclaimer di sini pasangan dari pasien yang terkena PMS sendiri itu juga harus dalam masa pengobatan.